Ya anak itu ada karena kita gitu. Kita yang mau dia lahir ke dunia. Tapi kenapa pas udah lahir kok digitu-gituin malah kayak gitu. Malah kayak gitu. Stigma anak baik itu bukan anak yang duduk diem dan tidak melakukan apa-apa. Aku merawat dan mengasuh dan mendidik anak aku segala macam kebaikan. Dan ketika itu udah tertanam di dia akan memberikan kebaikan itu untuk orang lain gitu. Tantrum itu sebenarnya gampang kalau misalkan kitanya mau nerima deket aja, peluk aja. Kalau aku biasanya meluk, sok kenapa, sok nangis aja dulu, nanti dia diem sendiri. Selamat datang di Telaah Nalar. Apa kabar kalian hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Telaah Nalar. Apa kabar kalian hari ini? Dan hari ini spesial banget juga karena udah episode ketiga ya. Dan Racu gak sendirian, Racu ditemenin sama teman-teman dari host Telaah Nalar. Ada Prem, ada juga Vika, dan spesial guestnya di sini ada anaknya Prem nih. Ada Mahes. Dan hari ini karena sebelumnya kemarin kita udah ngobrol tentang relationship, udah ngomongin pernikahan, dan hari ini Rancu bakalan ngajakin Prem, Vika untuk ngobrol juga sama yang lainnya nih yang lagi pada nonton. Kita bakal membahas buah dari pernikahan alias anak dan juga parenting nih. Karena Rancu di sini awam ya. Aku belum pernah. Kamu kan punya anak juga 2? Iya sih 2, Nabul tapi kucing ya tolong ya. Anak kucing. Dan membesarkan anak itu yang aku tahu sebagai orang awam yang belum pernah punya anak gitu ya. Kayaknya sulit menurut aku, dan di sini Rancu pengen ngobrol-ngobrol nih sama 2 suhu ya. Suhu dalam mengasuh anak gitu kan. Kita bakal bahas-bahas tentang parenting. Tapi sebelum Rancu bakalan ngobrol-ngobrol sama Vika sama Prem, Rancu mau ngajakin buat teman-teman yang lagi pada nonton Telaah Nalar untuk follow Instagramnya Telaah Nalar, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya. Suka Telaah Nalar, jangan lupa dibunyikan loncengnya dan juga share ke teman-teman kalian untuk obrolan kita kali aja berguna nih buat teman-teman di rumah. Yep. Oke, kita langsung ngobrol aja ya guys. Okay. Girls. Oke. Ya, ini kan kita ngomongin parenting nih ya. Kemarin udah ngobrolin tentang pernikahan. Nah, di dalam sebuah pernikahan, kita nggak ngomongin pernikahan aja deh gitu. Kalian sebagai perempuan, apakah keputusan untuk punya anak itu penting? Oke, pertanyaan karena yang ini menarik buat sebuah pertanyaan buat aku juga nih. Next time kalau aku menikah gitu kan. Buat pertimbangan ya, Betul sekali. Gitu. Oke, jadi ini tuh sebuah pertanyaan yang menarik ya buat aku. Pada saat dulu aku menikah, itu tuh selama 1 tahun kita tuh memutuskan untuk tidak punya anak ya gitu. Kayak ntar dulu deh gitu ya, karena mungkin harus settlein diri dulu gitu, entah itu aku atau mantan aku pada saat itu gitu. Pas waktu tiba-tiba aku punya anak, karena ini tuh sama sekali tidak direncanakan ya. Jadi tiba-tiba aja aku tuh lagi mengikuti salah satu audisi pencarian bakat lah ya. Kebayang gak sih udah masuk 20 besar pada saat itu. Dan tiba-tiba gak tahu kenapa kayak pusing terus apa ya, mual lah gitu kan. Terus kenapa sih gitu ya kayak gini. Dan pas waktu aku tahu aku hamil tuh aku nangis. Jadi nangisnya pertama karena kaget, dan kedua karena aku sama sekali tidak merencanakan hal itu gitu pada saat itu. Jadi kayak wah kok bisa gitu. Pada awalnya masih kayak kok bisa sih gitu, hamilnya sekarang gitu, kok bisa gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, awalnya mungkin kehamilan aku pada saat itu istilahnya aku kayak harus mengorbankan karir aku yang harusnya ada di pencarian bakat itu ya pada saat itu gitu. Cuman kesininya aku berpikir kayak ya yang namanya anak ya itu rezeki ya gitu. Istilahnya ya kalau Tuhan sudah berkehendak kamu yang dipilih akan menjadi seorang ibu saat itu, ya aku harus bersyukur gitu. Dan kebetulan orang tua aku juga tipikal orang tua yang istilahnya religius gitu. Jadi kayak ngasih tahu, kamu tuh nggak usah sedih, kamu nggak kenapa sedih gitu. Toh kamu hamil pun kan kamu punya suami gitu. Kenapa kamu nangis? Bukan kayak dihamilin laki. Bukan dihamilin nggak jelas gitu kan. Iya gitu. Sampai mama aku tuh kayak nggak, kenapa nangis gitu, kenapa ya, karena mungkin pertama aku nggak siap juga pada saat itu. Terus aku harus ninggalin istilahnya sepak terjang aku di karir aku yang pada saat itu yang harusnya lagi naik gitu. Cuman ya udah gitu. Dari situ aku juga belajar kalau misalnya
manusia bisa berencana apapun ya gitu, Iya. kayak mau punya anak kek, mau enggak kek gitu ya, bisa berencanakan apapun. Tapi kalau misalkan sudah digariskannya seperti itu, ya yang kita lakukan ya sebisa mungkin jadi diri kita yang terbaik gitu ya, buat menerima itu. Dan gimana caranya istilahnya kita sama sekali, apalagi soal anak ya, Iya. kita nggak kayak apa ya, wah anak tuh bakal jadi beban nih buat kita gitu. Awalnya aku kayak gitu loh, tapi sampai ya kesini-kesininya aku jadi berpikir gini, kalau nggak ada abang di dalam hidup aku nggak akan jadi diri aku yang sekarang. Nah sekarang di sini mamahnya Mahes ya. Mahes? Ibu salah ibu. Bagaimana mamahnya Mahes nih keputusannya untuk memiliki seorang anak gitu? Apakah memang direncanakan aku harus nih, pokoknya nih aku sebagai perempuan harus nih punya anak gitu, atau gimana? Saya sama suami memang rencananya pengen setahun dulu berdua. Mm-mm. Pengen pacaran dulu yang halal. Oh ya, oke. Pacaran halal dulu ya. Yang ajib. Yang ajib. Mau pacaran dulu berdua, taunya ya 2 minggu nikah itu Langsung saya talk sudah share. terlambat. Oh, Mahes, selamat. Inilah Kamu sudah ada di dunia hasilnya. ini. Gitu. Jadi kalau keputusan, tapi balik lagi sih ya, setiap orang beda. Kalau saya sendiri memang ya udahlah, terserah. Tapi rencana saya setahun pengen berduaan dulu. Kalau misalkan Allah ngasih cepet ya sok lah. nah pada akhirnya nih setelah keputusan dikasih sama yang di atas nih punya anak gitu kan ya. Nah menurut kalian sendiri nih sekarang, menurut kalian ini punya anak itu nilainya apa sih buat kalian? Maksudnya gini loh, aku juga punya lingkungan yang berbeda-beda budayanya ya gitu ya. Ada yang mungkin ada istiadatnya kayak apa segala macam, dan ada juga yang kayak menganggap anak itu adalah sebuah investasi gitu ya untuk di masa yang akan mendatang. Menurut kalian itu anak tuh apa sih nilainya? Kalau aku arti anak memang investasi ya, tapi bukan investasi dunia. Justru aku lebih kepada investasi, aku merawat dan mengasuh dan mendidik anak aku segala macam kebaikan. Dan ketika itu udah tertanam di dia akan memberikan kebaikan itu untuk orang lain gitu. Jadi investasi lebih ke apa ya? Lebih ke bukan buat nurunin warisan, materi, duit kayak gitu-gitu. Iya, makasih. Wah, dikasih hadiah. Jadi investasi ke lebih ya untuk menyebarkan kebaikan ke sekeliling dia gitu. Dan investasi yang paling dan satu lagi investasi kalau misalkan gitu ya, misalkan aku merawat dia dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Aduh, jadi agak sedihnya, suka jadi baper kalau ngomongin Iya, anak. sama. Bener gak ya? Sama. Kalau misalkan aku pengen Tisu. kalau nanti aku misalkan meninggal gitu ya, yang ngedoain aku siapa lagi sih gitu. Bener. Yang paling Bener banget. Betul, kalau betul. nggak dia gitu. Kalau misalkan kita memang merawat dia dengan Sepenuh kasih hati, yang luar ya. biasa gitu loh. Investasinya ke situ ya, bukan investasi dunia. Silahkan Mbak Nah, Vika, bagaimana kalau- kalau Mbak Vika? Kalau aku mungkin karena aku dibesarkan di keluarga yang lumayan konservatif ya. Maksudnya kayak mereka tuh menganggap aku sebagai aset. Ya. Kalau keluarga aku ya dulu. Jadi kayak misalkan aku dipaksa buat jadi atlet, aku harus jadi atlet. Aku nggak boleh punya pilihan-pilihan sendiri di mana itu berseberangan sama prinsipnya mereka atau keinginannya mereka gitu. Nah dari situ aku belajar kayak gini deh. Setiap anak, kebetulan kemarin aku baru ngobrol sama Kak Seto nih, bagusnya. Jadi kayak Kayak kemarin di IG itu ya. iya benar. Jadi kayak setiap anak itu mereka dilahirkan dengan gift-nya gitu masing-masing ya gitu. Mereka entah itu mereka bakalan jago bahasa asing Iya. misalkan, atau misalkan mereka lebih ke bagus di bidang yang di luar akademis gitu. Ya kita sebagai orang tua, yang namanya anak kan istilahnya titipan ya. Iya benar. Dia bukan milik kita gitu. Benar. Benar. Kita nggak bisa menjadikan dia seperti apa yang kita inginkan Iya. gitu. Tapi gimana caranya kita benar-benar bisa menggali potensi yang ada di anak gitu. Nah selama ini aku sama abang jujur aja, karena mungkin mungkin peluang aku untuk belajar banyak jadi ibu yang baik itu ketika aku sudah bercerai. Itu benar-benar aku berpikir gitu ya, gimana cara yang benar untuk mendidik anak gitu. Dan kalau misalkan di zaman sekarang ini nih, kalau misalkan masih banyak juga orang tua gitu ya yang berpikir bahwa anak adalah aset buat mereka, menurut aku lebih
cari edukasi lain deh gitu. Biar maksudnya pemikirannya berkembang dengan mindset yang terbuka juga gitu. Karena nanti kasihan sama anaknya juga gitu. Kebayang gak sih ada seekor kura-kura nih. Kalau ini Analogi analoginya gitu, analogi menurut aku ya. Ada kura-kura, dia harus pintar manjat pohon. Sampai kapanpun dia akan bisa gitu. Iya. Itu pun yang aku terapin sama abang gitu. Kayak misalkan gini, aku jujur aku suka kesel juga sama abang gitu ya. Kayak misalkan dia nggak mau diem lah. Terus dia kalau misalkan aku kasih tahu, kadang sekarang udah pintar ngomong dia ya. Kayak misalkan suka nggak Udah mau ini ya, atau segala udah macam. kritis ya. Udah kritis gitu. Dan ternyata aku mendapatkan jawabannya kemarin dari Kak Seto. Apa tuh katanya? Mungkin kalau misalkan anak dikasih tahu misalkan gitu ya, aku ngasih tahu abang misalnya, abang kamu nggak boleh kayak gitu, terus dia langsung iya bun, itu harus dipertanyakan, dia bilang. Karena ketika dia membalas kayak misalkan kenapa abang nggak boleh kayak gitu, Iya. kenapa abang harus nurutin apa kata bunda gitu dan lain-lain, karena ya mereka berpikir ya sesuai kapasitas akalnya gitu. Iya. Dan pikirannya gitu. Kita nggak bisa kayak maksain kamu harus ngertiin ini tuh nggak boleh karena ini bakal membuat kamu celaka. Sedangkan kita nggak ngejelasin nih sama dia gitu kayak Celakanya kayak gimana? celakanya tuh kayak gimana gitu. Dampaknya apa? Iya kita aku juga sampai sekarang nih masih kebiasaan kayak gini. Kalau abang nggak ngelakuin itu, bunda marah. Dan itu sama sekali salah ternyata gitu, karena sampai besar ketika dia menghadapi resiko-resiko apapun itu ya gitu ya, dalam sebuah permasalahan lah segala macem, nanti dia bakal ngomong kayak gitu sama entah itu sama pasangannya, Ya, jadi entah itu sama temen-temennya. Kayak misalkan kalau misalkan kamu kayak gitu nanti saya marah misalnya, karena ya itu hasil didikan kita gitu. Iya. Jadi aku berpikir mungkin anak aku adalah aset buat aku, tapi bukan sebagai yang dia harus jadi apa yang aku inginkan gitu. Tapi dia adalah aset, ya gimana aja bisnis. Kita ngerawat bisnis itu kemana misalkan teknologi berkembang segala macem, ya ngalir aja gitu. Kamu maunya kemana, kamu pengennya apa, ya aku fasilitasin di sini gitu. Jadi kalau anak sebagai aset sih buat diri aku enggak sih gitu. Oke, siap. Jadi intinya mah anaknya mau kayak gimana ya kita dukung aja Ya gitu selagi kan. itu positif ya. Oke, siap. Dan tadi Vika sempat nih nge-mention kalau sempet kesel gitu, ada kesel sama abang gitu. Dan pasti Prem juga ada pernah lah ngalamin kayak kesel nih sama anak nih, kenapa nih nggak bisa dibilangin tuh apa segala macam. Nah, aku pengen tahu nih ya, apa hal paling sulit dalam pengasuhan anak nih yang dialamin sama kalian berdua selain misalnya harus sabar doang gitu. Dan nih ya, kalian dalam ngasuh anak nih saking kalian ngerasa sulitnya itu, apa kalian pernah stres banget sampai kayak gimana sih stresnya? Ketika aku udah ngelakuin A, aku udah ngelakuin B, aku udah ngelakuin C, tapi kenapa anak aku tuh masih kayak gini gitu. Dan ditambah lagi sama istilahnya masukan-masukan dari luar nih. Contoh ya, aku minta sama bikin peraturan sama abang kalau misalkan dia itu boleh makan es krim setiap hari Sabtu misalnya. Ya, tapi kan abang punya kakek sama nenek dong. Iya. Ya, dimana kakek sama neneknya ini Malah ngasih kadang suka ngasih di gitu. hari yang lain. Iya, di hari yang lain kayak Oke. kamu tuh kasihan, dia tuh mau gitu beli ini dan lain-lain gitu. Tapi maksud aku gini loh, ketika aku punya peraturan itu sama abang, entah itu karena pengalaman aku di masa lalu gitu ya, bisa jadi pasti seorang orang tua itu punya alasan gitu ya, kenapa kita bikin rules itu. Dan aku setiap kali bikin rules itu selalu berdua sama abang. Jadi nggak pernah kayak aku nentuin sendiri nih, abang nih bunda pokoknya abang nggak boleh gini. Aku selalu bikin sendiri, bahkan aku tempel di tembok kamar yang nulis rules gitu ya, pakai krayon warna-warni bareng sama dia, kayak tidur tuh harus jam 22. Terus aku nanya nih sama abang, abang udah ngerti belum kenapa tidurnya harus jam 22 misalnya. Terus dia bilang iya karena masih kecil misalkan gitu. Oke, berarti udah ngerti, berarti ini boleh ditulis gitu. Selain itu kayak hal-hal yang belum dia ngerti gitu ya, aku nggak tulisin dulu gitu, karena aku takutnya dia jadi ada kebingungan kenapa saya selalu dilarang A B C D tanpa saya tuh tahu alasannya apa gitu ya. Karena udah gede pun gitu ya, kalau misalkan kita dilarang tanpa alasan yang jelas, kesel gak sih? Iya, Iya kan, kayak naon Kesel kan? sih gitu kan. Iya kesel kan, kayak aduh lu tuh nggak jelas banget misalkan ngelarang gue gitu ya, atau nggak apa. Nah anak kecil pun ya sama gitu kayak gitu. apalagi anak kecil ya. Nah aku tuh keselnya kalau sama abang,
kayak apa ya? Mungkin aku tuh masih selalu memikirkan bahwa dulu tuh aku dididik sama orang tua aku tuh sangat keras gitu ya. Super keras banget. Dan aku sama abang istilahnya udah soft lah gitu ya. Aku suka marah gitu sama abang kayak kelepasan ngebentak lah gitu ya. Kalau misalkan udah kesel banget gitu ya kayak abang jangan kayak gitu misalkan. Aku suka kayak gitu. Masih suka lah gitu. Karena aku berpikir kadang-kadang di pikiran aku gini. Oke, dulu papa aku sama mama aku sekeras ini sama aku gitu. Masa sih anak zaman sekarang nerima kayak gitu aja, lembek misalkan gitu ya. Nah, kadang aku tuh pengen banget ngilangin pemikiran aku yang istilahnya kayak sebelah mata gitu ya. Mikir bahwa aku tuh udah bersikap lembut. Pokoknya aku merasa jadi ibu yang sempurna kalau aku lagi marah tuh. Kayak misalkan aku tuh udah bunda tuh udah ngasih abang tuh ini, bunda tuh udah gini. Padahal mungkin di mata seorang anak kita tuh ada kekurangan yang mungkin dia juga nggak bisa ngungkapin gitu. Iya. Ya kan kayak belum bisa ngungkapin caranya gimana, nggak tahu gitu kan. Tapi sebenarnya dia juga ada kesel gitu sama kita gitu. Dan di titik frustasi aku pernah sampai kayak diam di kamar karena aku pernah marah besar sama abang. Dan itu sekali-kalinya dan aku nggak mau lagi kayak gitu. Aku diam di kamar, terus abang sampai dibawa sama mama aku, dan dari situ aku benar-benar menyesal gitu karena gini loh, aduh aku jadi sedih nginget-ngingetnya. Jadi aku tuh bilang sama sama mama aku intinya gini, karena mungkin dari mama aku selalu ada ya karena ibunya gini gitu ya, kan suka gitu juga ya makanya kamunya gini. Jadi kayak udah sama aku sendirian, terus banyak tekanan juga gitu ya, terus anak juga lagi nggak bisa dikontrol gitu ya, tapi kita juga udah nggak bisa ngontrol orang lain gitu ya. Termasuk anak sendiri. Iya, termasuk anak terkadang. sendiri gitu. Jadi pas di titik frustasi tuh emang bener-bener diem di kamar merenung gitu ya, apakah yang tadi tuh nyakitin hati anak aku, dan aku pun pada saat kecil pas disakitin sama orang tua aku itu masih berbekas sampai sekarang gitu. Dan itu yang membuat aku jadi kayak aku harus stop marah dengan cara kayak gini gitu. Sekarang di sini untuk Ibu Prem yang memiliki sekarang anak perempuan. sabar. Kita lihat ya. Apa yang paling sulit? Kalau aku sendiri sih selama 4 tahun jadi ibunya dia ya, sebenarnya yang paling sabar mah udah harus ya, Ya, bener. udah harus nyiapin stok sebanyak-banyaknya gitu. Ngasuh anak tuh gimana kita cara ngontrol diri sendiri dulu sebenarnya. Bener. Aku pernah marah, aku juga pernah marah sama dia pernah. Nah setelah itu pas habis marah sama dia, terus aku mikir, ya ampun, kayaknya aku kurang tidur deh, gara-gara kurang tidur, gara-gara aku memang harus tidur cukup gitu, maksudnya untuk bisa menjalani sehari-hari sama dia, dianya yang udah sekarang jarang tidur siang. Ya. Aku udah marah ke dia, aku minta maaf, terus akhirnya aku memperbaiki hidup. Memperbaiki hidup tuh maksudnya tidur lebih cepet, bangun lebih pagi kayak gitu. Itu sih maksudnya kalau sabar mah udah harus ya Fik ya. Iya, kalau kata Kak Seto kemarin bagus banget tuh. Apa tuh? SSS katanya selalu sangat sabar. Iya. Gitu. Iya, beneran. Sabar mah udah harus itu mah Udah buat harus. semua orang sebenarnya nggak. Malah mungkin kalau marah gini ya. Kamu pernah nggak sih ngalamin nih ya, Prem? Jadi kayak udah mau marah banget nih ya sama anak, terus kamu kayak udah deh diem dulu. Pernah, aku pernah kayak gitu. Kayak dia nanya juga, aku tuh nggak mau jawab dulu karena takutnya jawaban yang keluar tuh nyakitin gitu. Jadi lebih baik kayak udah kalau mau marah banget, dia mau nanya apa gitu, Bun jangan diem aja, misalkan dia gitu. Abang tuh suka kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku udah mulai diem dan nggak ngomong, Udah tahu ya. Iya tahu. Kalau lebih menakutkan dari emaknya marah-marah ya. Iya, Sama, dia juga sama. Iya, Jadi gitu kalau misalkan aku udah muka aku kalau udah Bu kenapa marah? Jadi udah tahu mana marah mana enggaknya. Jadi sebenarnya anak itu peka loh ya, cuma mungkin dia tuh nggak bisa cara ngungkapinnya gitu gimana gitu. Oke, dan misalnya gini ya, anak itu pasti ada fasenya juga. Mereka emang ya namanya juga anak-anak gitu kan. Nah, aku punya saudara, keponakan lah gitu, yang dia tuh tantrum sampai dia umurnya agak gede nih, bukan balita lagi nih gitu tantrumnya gitu. Buat aku sendiri saat itu aku tidak mengerti, aku merasa kayak nih anak tuh nyebelin banget gitu.
karena jadi dua gitu, antara anak yang sangat nyebelin banget, kalau enggak yang disalahin langsung emaknya Iya. gitu, orang tuanya kayak ini gimana sih nih orang tuanya tuh nggak anaknya sampai kayak gini tuh kenapa gitu. Nah karena ketidakngertian aku saat itu gitu, setelah aku nyari tahu ya emang itu adalah suatu fase yang bisa didapatkan oleh beberapa anak. Benar. Gitu kan. Nah kalau misalnya kalian sendiri nih menghadapi anak yang tantrum tuh gimana? Dan pandangan kalian sendiri nih tentang anak yang tantrum itu gimana sih? Coba dulu nih. Prem. Oke. Tantrum itu jadi aku baca-baca ya. Oke. Jadi setelah aku baca-baca. Kasih ilmu ke aku ya gitu. Mari kita transfer set. Oke. Kok gitu Ben? Oh iya. Passion. Oke. Jadi tantrum itu memang fase yang wajar untuk anak balita. Nah, jadi tantrum itu kan sebenarnya dia belajar mengelola emosi. Jadi ketika dia menghadapi sebuah penolakan dari orang tuanya, itu pasti dia ada tersulut gitu, ada tersulut emosi. Ih, kenapa nggak boleh? Nah, itu dia memang belum bisa ini, memang belum bisa mengontrol emosi. Jadi ya udah dia keluarin aja semua gitu. Beda sama kita yang udah kesel, tahan dulu. Tapi orang dewasa juga Ada, yang tantrum. memang ada. Tapi kan kebanyakan kalau yang sudah terlatih itu kan pasti udah kalau kesel udah gitu. Beda sama anak kecil yang masih belajar gimana caranya mengontrol supaya nggak keluar semua. Jadi makanya wah. Dan tantrum yang parah itu aku pernah lihat anak orang lain sampai yang guling-guling, sampai yang ibunya tuh malu, gimana sih ibunya malu. Aduh. Udah gitu kadang-kadang ada kasihan. juga yang bikin aku kadang aku juga nggak tahu kalau jadi orang tuanya aku harus kayak gimana aja udah marah-marah dia mukul-mukulin orang tuanya juga. Nah, itu aku yang kayak gitu karena my life gitu, terus ibunya tuh yang kayak diam aja gitu. Jadi aku kayak mungkin dia juga malu dan kebingungan harus gimana gitu. Nah, biasanya aku kalau gitu sih kalau Mahnya sih sebenarnya dia kalau di luar jarang. Udah dia udah bisa paling juga kesel, ditenangin dikit udah gitu. Tapi memang pernah pas umur 2 tahun tuh memang masanya meledak-ledak. Terus akhirnya ya kita mau nggak mau harus nerima itu gitu. Jadi jangan sampai kita jadi orang tua cuma nerima saat dia lagi senyum Baik doang, aja, iya. saat dia lagi tawa aja. Bener banget. Kalau dia lagi marah juga ya terima dong gitu. Jadi mencintai apa adanya tuh, yang mencintai sama marah-marahnya dia gitu, mencintai nangisnya dia. Kan kadang suka kamu mah nangis wae gitu. Ya itu teh terimain, dia teh butuh kita gitu. Makanya tantrum itu sebenarnya gampang kalau misalkan kitanya mau nerima deket aja, peluk aja. Kalau aku biasanya meluk, sok kenapa, sok nangis aja dulu. Nanti dia diam sendiri setengah jam tuh nangis waktu berdua tuh. Sebelumnya sabar pada di mall ya. Nah itu ya suka aku tuh kalau Aku pernah berantem di mall loh gara-gara anaknya ibu nemuin ibu yang kayak gitu. gimana. Nah jadi ada orang makan, karena aku tuh gini, jujur aja, karena mungkin aku punya masa lalu yang istilahnya keras lah ya gitu pada saat aku kecil. Jadi kalau misalkan aku ngelihat ada anak yang diperlakukan tidak dengan semestinya, aku berpikir bahwa kalau ibunya nggak bisa menyelamatkan dia, ya harus ada orang lain yang aware gitu. Gimana caranya gitu. Jadi aku lagi makan di salah satu tempat makan lah ya di mall. Tepat di depan aku orangnya. Aku sampai nggak nafsu makan sama sekali. Jadi disuapin kayak makan gitu. Sampai digituin, terus ditoyor. Aku masih liatin tuh, masih kayak Tuh anaknya emang lagi tantrum dia tuh. enggak lagi tantrum, dia nggak mau makan berarti kan. Dia nggak mau makan. Wah itu sebenarnya aku ngerasain banget jadi anak itu rasanya gimana ya, ditoyor gitu ya, kayak wah ini nggak bisa dibiarin. Dan pas mereka pergi tuh anaknya sampai kayak kayak ditarik-tarik kayak gini loh. Anak itu nggak pernah kita minta lahir ke dunia ya. Nggak pernah dia minta dilahirin ke dunia. Pernah minta dilahirkan. Ya anak itu ada karena kita gitu. Kita yang mau dia lahir ke dunia. Tapi kenapa pas udah lahir kok digitu-gituin malah kayak gitu. Malah kayak gitu. Dan pada saat itu aku realize kayak nggak semua orang itu punya pemikiran bahwa dia tuh belum cukup belajar. Jadi mungkin keadaan si ibu itu pada saat itu dia merasa bahwa ya udah berpengalaman lah dan lain-lain tanpa dia sebenarnya punya ilmunya gitu. Nah dan kembali lagi nih masalah tantrum gitu ya.
bener kata Prem gitu tadi, kayak ya memang setiap anak pasti mengalami fase itu gitu. Emang kita waktu kecil nggak pernah tantrum? Nggak tahu, lupa. Pasti pernah ada fase, pasti sekali pasti mah ada pasti lah. pasti sekali, ada 2 gitu. kali. Jadi kalau misalkan kita ngelihat anak yang tantrum gitu ya, kita jangan mikir anak itu aneh gitu. Iya. Mungkin kalau misalkan dulu kita bisa flashback gitu ya. Kalau misalkan ingatan kita tuh sepanjang itu gitu, kita flashback di masa kita kecil, emang kita baik gitu waktu kecil? Nggak juga. Kan belum tentu tahu ya kok, gitu. Kan ya. belum tentu bisa jadi kita nakal gitu ya. Terus apa namanya? Ya bandel-bandelnya sama lah gitu ya, kayak anak-anak kecil yang lainnya gitu. Jadi kadang stigma orang dewasa ketika dia tumbuh dewasa, dia lupa bagaimana cara dia tumbuh. Jadi di mana memang yang namanya orang tua ya cara bertanggung jawab sama anaknya ya sabar. Ya harus sabar gitu. Mau lagi tantrum, mau lagi apa? Ya udah. Nerima aja Iya, gitu. sabar. Dan gimana caranya mungkin kita memberikan pendidikan yang sesuai sama pemikirannya gitu ya. Jangan sampai dia masih umur 7 tapi kita ngasih pengertian yang bisa dimengerti sama umur 18 atau enggak umur 15 gitu. Jadi kita ngasih edukasi juga ya sesuai sama umurnya gitu. Oke, nyambung nih sama tadi teman Vika. Nyambung mulu gue. Nyambung. Connect terus. Karena nyambung nih pertanyaan selanjutnya aku jadi kayaknya aku mau nanya ini deh gitu, Oke. gara-gara omongan kalian Nah, gitu ya. Iya. Nih gimana cara Prem sama Vika nih ya, dan mungkin Prem sama Vika pun belajar juga gitu ya. Gimana sih cara kalian ngedidik anak agar hidupnya nih mandiri sesuai umurnya gitu ya. Karena biasanya kita tuh kayak sudah berekspektasi anak itu udah ngerti nih harus bisa di umur sekian tuh harus bisa kayak gini gitu. Padahal ya kadang-kadang gak bisa disamain juga lah gitu ya. Jadi gimana nih supaya kalian itu bisa menumbuhkan mereka bisa bertanggung jawab gitu, bisa mandiri sesuai umurnya gitu ya. Apalagi sekarang banyak pengajaran tuh kayak ada punish, reward dan lain-lain gitu ya. Menurut kalian gimana sih cara yang paling tepat gitu? Oke, buat reward sama punishment ya. Kalau aku sendiri ke abang, jadi kayak misalkan gini, dia kan suka apa ya, ngelakuin kesalahan lah ya, pasti namanya anak kecil gitu ya. Aku kalau ngehukum dia itu paling aku suruh berdiri di pojokan selama 5 menit. Aku bilangnya time out. It works sih, maksudnya apa ya? Ketika dia di pojokan dia kan kayak rehat dulu dari segala macam kegiatan ya. Jadi kayak bener-bener diem walaupun dia nangis gitu ya. At least dia bisa melampiaskan emosinya dia dalam istilahnya dalam dirinya dia gitu, tanpa ada aku, tanpa ada siapa gitu ya. Walaupun sebenarnya dia bukan dikunci di dalam kamar ya. Di dalam kamar itu tetap ada aku, tapi dia bener-bener ada jarak sama aku. Jadi dia di pojokan gitu. Nah, biasanya setelah dia berdiri di pojokan aku suka tanya, "Abang tahu tadi kenapa Bunda marah sama abang?" Aku nanya. Terus misalkan dia, "Iya abangnya tadi makan es krim sekali 3 misalkan gitu, atau enggak makan Yupi 1 bungkus langsung habis," misalkan kayak gitu. Dan di situ jadi lebih enak kan ngobrolnya, maksudnya emosinya dia udah terluapkan gitu ya, tanpa ada turut campur aku gitu. Dan aku juga belajar dari Super Nanny, ada tuh namanya program Super Nanny. Jadi ketika anak itu diberikan space sama kita gitu, pemikirannya dia tuh secara otomatis tuh akan berkembang. Jadi nggak selalu disuapin nih sama kita, abang tuh salahnya ini. Tapi aku membiarkan dia supaya dia belajar berpikir bahwa oh iya abang tuh salahnya ini. Abang tuh salahnya ini gini gitu. Nah, dan itu beneran menurut aku sih bermanfaat ya gitu. Karena setiap kali dia melakukan kesalahan dia udah berani kayak iya tadi abang gini gitu. Nggak cuman kayak harus nungguin ya abang salah apa segala macam gitu. Karena ya aku pengennya gitu ya, ini mah keinginan aku, suatu hari dia tumbuh dewasa dengan kebiasaan seperti itu, istilahnya kebiasaan merefleksikan dirinya dia, ada yang salah enggak, atau yang kelebihan dia apa segala macam. Jadi dia udah terlatih gitu pas udah gede, oh iya mengakui kesalahan tuh nggak apa-apa kok gitu. Jadi jangan sampai pas anak yang ngakuin kesalahan kita malah iya makanya abang tuh bla 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 gitu. Jadi kan malah mungkin akan muncul tumbuh pemikiran di dalam istilahnya dunia kecilnya dia, bahwa kalau kita ngaku salah itu kita bakal salah-salahin orang. Iya benar. Gitu, dan aku nggak mau gitu, dan aku nggak mau nanamin itu. Nah kalau buat reward sendiri, aku lebih ke masak bareng nih sama abang. Kenapa aku jarang kayak beliin barang? Aku tuh beliin barang buat abang ya kalau misalkan memang ada momen-momen
istimewa lah gitu, atau enggak misalnya dia udah mencapai beberapa prestasi yang dia inginkan nih. Aku suka nanya, "Abang nanti bulan depan pengen dapat nilai berapa nih?" Misalkan baca Asmaul Husnanya misalkan gitu. "Iya Abang pengen udah hafal 20," misalkan. Nah ternyata udah hafal nih misalnya gitu. Kadang aku suka kasih reward berbentuk hadiah, barang, apapun itu gitu. Tapi kebanyakan reward dari aku tuh kayak masak bareng. Jadi kayak dia seneng masak kan si abang tuh. Jadi sebenarnya dia tuh laki-laki yang hatinya tuh pink. Oke. Iya, jadi kayak apa, "Bunda Bunda, capek masak, nanti Abang bantuin masak ya kalau Abang udah gede." Nah, dia tuh sering banget ngomong kayak gitu. Jadi aku berpikir kayak, oh mungkin nih anak emang doyan aja gitu masak gitu, dan ternyata memang iya. Jadi kalau misalkan dia ada prestasi segala macam, kadang aku suka, "Bang besok bikin puding bareng yuk." Ya udah Abang yang kocokin pudingnya ya, Abang yang cetakin segala macam, dan dia seneng gitu. Seneng banget, dan reward buat dia selalu pesan sama aku gini, "Bun, kalau misalkan, apa namanya, nanti Bunda ngomong di mic," katanya, "kalau Bunda bilang anakku, itu berarti Abang ya?" Jadi kemarin dia lihat video kan, videonya tuh Oh, Nalar tuh. yang itu yang intro itu. Iya, dia langsung meluk aku pas denger aku ngomong anakku. "Itu Abang kan?" Dia bilang, "Itu Abang kan." Karena memang dari dulu setiap kali aku misalkan tampil di mana gitu ya, terus misalkan dia nonton ya, terus kalau misalkan aku sebut, itu dia seneng banget gitu, dia tuh seneng banget, dan itu merupakan reward gitu buat, bagi Buat dia dia. gitu. Dan kalau misalnya nih ya, udah dikasih reward, udah dikasih hukuman, kan kadang-kadang teh suka ada aja gitu ya anak teh tetep aja nggak mau gitu kan, kayak "Udah Abang nggak mau," misalkan kayak gitu, "tetep, nanti Bunda kasih ini," misalkan gitu ya. Nggak mau, Kayak tetep suap-suap iya lah ya. iya gitu, kayak nggak mau." Nah, makanya itu yang membedakan treatment suap sama treatment reward. Kataku sih itu beda ya, kalau misalkan suap itu, jadi kalau misalkan anak melakukan kesalahan, gimana cara nge-fix-nya, kita suka kasih sesuatu. Tapi kalau reward, dia lakuin dulu yang baik, abis itu misalkan kita bakalan kasih reward sama dia gitu. Nah kadang orang tua tuh suka kebalik nih, masih suka ketukar lah gitu antara bribe sama reward gitu. Kalau misalkan bribe masih, aku pernah tuh kayak gitu ya waktu belum tahu gitu ya. Kayak misalnya dia lagi nggak mau diem nih, "Sok Abang diem dulu, nanti kita nonton bareng." Pokoknya intinya dalam bribe sama reward itu ya menurut aku jauh banget gitu bedanya. Kan kalau misalkan jelas ya, suap itu dilakukan kalau misalkan kita memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Tapi kalau reward itu kita memberikan hadiah kepada seseorang ketika dia tuh mencapai prestasi yang sebenarnya kita nggak sama sekali nggak maksa dia buat ngelakuin itu gitu. Jadi ya tolong gitu ya buat para orang tua di rumah, jangan sampai kita membiasakan suap, tapi biasakanlah untuk memberikan reward gitu. Jadi biar anak kita juga pada berkembang gitu, dan kalaupun misalkan anak kita masih ada keras kepalanya gitu ya, terus nggak disiplin lah dengan aturan-aturan yang kita buat, ya namanya juga anak-anak gitu. Sekarang Oke, Prem gimana sekarang Prem? aku ya. Kalau aku sebenarnya lebih ke aku nggak kayak Vika ya, apa tadi teh, reward, Reward. punishment. Cuman aku lebih kepada konsekuensi yang dia dapat ketika dia tidak melakukan sesuatu itu gitu. Kayak misalkan beresin mainan aja. "Ayo beresin mainan, kalau kamu nggak beresin mainan, ini nanti mainannya keinjek sama ibu, nanti rusak, nanti harus lagi keluar biaya, misalkan harus beli lagi, rusak nggak bisa dibenerin misalkan. Dan itu nanti kamu nggak bisa nabung lagi dong buat beli buku atau yang kamu suka," kayak gitu. Jadi lebih ke konsekuensi. Dan kalau misalkan hadiah, aku kadang-kadang kasih juga, cuman memang lagi pengen aja, kayak misalkan lagi santai gitu kan, kayaknya lagi pengen kasih permen, misalkan, "Ya ibu punya hadiah buat Mahes nih," wih, dia tanpa ada sesuatu yang dia capai gitu. Jadi pengen aja gitu, reward-nya karena pengen. Dan kadang kalau misalkan dia udah berhasil, Mahes hari ini beresin mainan tanpa ibu suruh, misalkan tanpa ibu minta tolong, "Nih ibu punya hadiah," misalkan kayak gitu. Jadi lebih ke reward juga ya suka-suka ya, nggak harus yang Nggak ini ya, selalu. nggak Jadi anaknya nggak selalu. ekspektasi apapun Iya, ya. Benar. gitu. Jadi dia juga, "Oh iya ya kalau saya beresin mainan, ini jadi rapi, nggak keinjak sama saya juga," gitu loh, kayak gitu. Dan
Kalau misalkan hukuman lebih ke apa ya, lebih ke itu memang harus banyak dilatih, aku pun masih masih harus terus-terusan. Kamu kalau misalkan kamu gak beresin mainan, nanti keinjek, rusak, itu tuh nggak sekali 2 Ya. kali ya. Diulang-ulang, harus itu tuh diulang-ulang. sampai Anda itu sekarang bisa looping ya. Jadi Heeh. tinggal diputer pengen terus itu ada looping. kasetting. Jadi tinggal diam. Maaf ya, dengarkan ini. Kayak Oh, sama gitu. mungkin ini yang harus digarisbawahin buat semuanya termasuk aku dan yang ada di sini gitu ya. Bahwa stigma anak baik itu bukan anak yang duduk diem dan tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya semua anak tuh Justru kalau baik anaknya tau. cuman diem aja juga aneh juga. Iya gitu. Sebenarnya anak baik tuh semua anak tuh baik tau. Iya, bener Yang ngasih banget. labelnya tuh orang tuanya, lidah Betul, orang tuanya. betul. Kalau anak pernah Sama lidah tetangga ya. Nah, lidah tetangga iya. itu. Nah, karena lidah tetangga nyampe ke hati kita, Heeh. lidah kita juga jadi ikut-ikutan Iya. anak kayak gitu. Kayak misalkan anak penakut itu muncul dari mana sih? Dari lidah orang tuanya. Benar. Kayak kamu kalau nggak ini nanti ada kalong wewe. Iya. misalnya. Nah, itu aku udah menakut-nakuti itu kan. mudah-mudahan ya, insya Allah aku udah nggak kayak gitu. Udah nggak ngasih alasan yang gak logis lah, kayak Iya. misalkan tidur nanti diculik gondoruo. Udah nggak gitu lah. Oke, dan selanjutnya nih, aku mau bahas lagi nih sekarang ya. Sekarang udah digital banget lah ya, gitu. Terus kayak anak udah dikasih gadget nih. Ini bagus banget pertanyaan. Langsung gitu. Oh, paling depan dia paling depan. Gimana sih cara kalian gitu mengontrol anak untuk menggunakan gadget gitu? Ya itulah gadget itu. Kalau dulu teman bermain dan belajar adalah bobo ya, Iya, bener, bobo. bener. Kalau sekarang gadget itu kan cakupannya kalau yang aku dapat dari pakar ya, TV, handphone, laptop, dan background suara juga itu ternyata. Kalau misalkan anaknya nggak nonton tapi dia masih dengerin suara Masih dari screening ya? gadget, itu masih screen time maksudnya. screen Karena time. jadi kayak second hand itu loh. Kalau kamu ngerokok Second hand tapi serenade. bukan. Itu band itu nama bandnya Band. saya. Oh, band. Jadi kena dampaknya. Jadi kayak misalkan kamu ngerokok, terus yang kenanya kan yang perokok pasif, ya gitu, sama bahayanya gitu. Nah, kalau aku sendiri gadget ini memang pertama memang dari akunya dulu yang gak harus dan jangan sampai selalu main handphone. Aku di rumah juga udah gak nonton TV karena udah nonton TV acaranya gitu ya. Iya. Maksudnya ditonton juga ada Buat apa ya? Udah. Maksudnya bukan berarti kayak TV yang di TV Indonesia nggak maksud gimana, cuman mungkin Iya. buat Bu Prem, buat Mbak Vika gitu ya, untuk tayangan ini tuh kayak nggak cocok aja, Iya, betul gitu. ya? Betul. Iya. Oke lanjut. Nah, ada gitu. Sampai mana tadi? Kan saya jadi Iya, lupa. itu nonton TV udah nggak ada nonton TV. Jadi memang akunya handphone yang paling banyak sering aku pegang. Dan itu aku juga mengelola waktunya. Udahlah, kayaknya nggak bisa nolak ya zaman sekarang. Benar. Kalau nggak pakai handphone itu. Nah, sekarang gimana caranya mengelola waktu dia main atau waktu screen time-nya. Jadi kalau aku memang per hari itu aku sampai emang agak ketat sih ini ya kalau soal screen time. Jadi di rumah itu aku tuh paling lama itu setengah jam sampai 1 jam. Kadang nggak sama sekali karena dia kalau ke rumah saudaranya atau ke rumah temennya, dia pasti ada TV atau handphone yang di sana. Jadi ya udah, kalau di rumah enggak, ya udah sok aja mangga di luar gitu. Jadi di situ pertama. Terus kalau yang keduanya, kalau misalkan dia minta nonton, ya udah ayo nonton sama aku gitu. Dan itu cuman aku kasih 10 menit atau ditambah 10 menit lagi. Jadi kalau misalkan dia 10 menit udah ngerasa puas, ya udah. Kalau misalkan mau minta tambah lagi 10 menit kayak gitu. Memang aku agak ketat. Sekarang gimana Ibu Vika nih? Nah, Sindir ya. Enggak. Masalahnya gini, aku kan gamers by the way. Ya, beda kondisinya. Nah, beda. jadi gimana ya? Dari dulu itu aku seneng banget main game. Bukan sempat kecanduan, sempat banget gitu ya pada zaman-zaman aku SMA. Zaman-zaman PS aku juga kecanduan. Sampai kayak tahu nggak sih paket malam ya kan di warnet. Benar. jam Gua ya. kan 12 jam. Oh, 12 Malah sampai subuh ya. Sampai Benar subuh. aku tuh. Setiap hari Orang pada makannya main game ya. mie rebus, mie goreng. Dulu tuh aku senengnya main Point Blank by the way sama Dota ya. Nah, Ragnarok. sama main Hero juga. Oh, iya. Nah, jadi kayak Cuman gue yang gak main Sa. Lanjut. kayak apa ya? Bagi aku game itu adalah sebagian dari hobi. Jadi dari awal tuh
kenapa aku tahu dia punya ketertarikan sama game gitu ya. Waktu itu di rumah aku ada baru beli PS4. Terus dia kayak, "Ih, ini apa?" Sama sekali nggak aku ajarin itu game. Terus dia main selama 10 menit. Terus dia bisa. Wah. Bisa. Padahal aku juga belum nyampe stage itu tuh pada saat itu. Aku mikir kayak, wah jangan-jangan nih anak doyan game juga gitu kan. Nah tapi masalahnya mengontrol itu adalah karena pertama, aku kan kondisinya divorce. Ya kan. Di rumah aku itu selalu ada aturan di mana dia boleh main handphone itu di hari Sabtu. Atau enggak misalkan di hari-hari aku kerja dan dia ikut gitu ya. Dia boleh main handphone gitu. Sisanya dia boleh nonton tapi bukan main game. Dia boleh nonton kayak misalkan, "Bang nonton paling malam sampai jam 8." Atau enggak misalkan karena aku sendirian ya. Jadi kayak misalkan kalau aku masih ada kerjaan, aku kasih dia nonton tapi nggak boleh main game. Main game itu boleh kalau misalkan abang ikut bunda kerja atau hari Sabtu. Dan mungkin abang juga kayak ngeliat kan kerjaan aku tuh di handphone ya. Kayak soal misalkan weddingan atau enggak soal kantor gitu. Kadang-kadang kan aku WFH tuh. Jadi otomatis aku harus ngecek-cek terus dong gitu di handphone. Karena kalau misalkan aku buka laptop terus juga aku mager gitu, harus duduk terus kan. Kalau di handphone kan sambil tiduran ya kan, scroll-scroll email gitu apa. Dan aku kalau main game itu pasti misalkan di jam abang tuh udah mau tidur. Baru kayak ayo langsung on. di time ya. Sama banget. Ibu banget ya. Iya sumpah. Aku bisa main game itu sampai pagi. Sampai gila deh itu main game gitu ya. Tapi ya setelah abang misalkan udah mau tidur banget, ya udah aku main gitu. Nah, mungkin dulu kenapa orang tua itu berpikir bahwa main game di handphone itu kayak useless lah ya, sesuatu yang gak ada gunanya. Tapi sekarang menurut aku ya, dengan kemajuan teknologi terus di era digital kayak gini, pro player aja itu gajinya bisa melebihi orang-orang yang pada misalkan kerja kantoran nih gitu ya. Makanya aku berpikir bahwa mungkin kalau misalkan dia memang punya bakat di situ gitu ya, di dunia game gitu, aku nggak akan menutup celah itu gitu sama sekali gitu. Kalau dari aku sih aturannya kayak gitu. Jadi dia boleh main kalau misalkan hari Sabtu atau enggak aku lagi bawa dia kerja gitu. Oke, sekarang ini maksudnya kayak aku misalkan aku belum jadi orang tua, tapi aku berencana mau jadi orang tua nih misalkan. Dan banyak juga orang-orang yang sudah punya anak masih ibaratnya minim ilmu gitu tentang parenting ya. Gimana sih cara kalian memilah informasi-informasi ini di dunia digital tentang parenting nih gitu. Kalau aku sih udah banyak informasi dan ilmu parenting di dunia maya. Aku sebenarnya lebih pertama belajar dari waktu kecil. Aku pernah diginiin tuh nggak enak ya. Wah kalau gitu aku nggak jangan sampai gitu lagi deh ke anak aku gitu. Nah mulainya dari nginget-nginget dulu sampai mana ingatan aku tuh ya. Oh waktu dewasa, waktu remaja, terus waktu sekolah, kuliah, dan akhirnya pas sampai ada lahir Mahes, nah baru tuh aku cari browsing-browsing, dan itu memang gak satu sumber ya, aku banyak baca banget dan aku nyari yang paling kayaknya ini deh yang maksudnya kayaknya ini aku waktu kecil kayak gini nih. Ini berarti ini nih pentingnya kayaknya harusnya gini. Kan suka ada tuh web-web pakar juga kan suka bikin ya. Terus YouTube pakar psikolog anak, psikolog yang lain gitu. Nah, itu aku belajar dari situ. Nah, aku tuh pernah dapet ini dulu nih aku baru tahu tuh. Aku pernah dapat satu kalimat bahwa anak itu kertas kosong. Jadi kosong aja. Jadi tempatnya orang tua buat coret-coret, buat membentuk, buat ngegunting, buat dilipat, itu aku dulu asalnya juga itu tuh dapat tuh. Ternyata itu tuh patah. Why? Pernyataan itu tuh patah. Ternyata anak itu nggak kosong. Betul. Mereka tuh udah tahu mana yang namanya baik dan buruk. Anak baik gitu. Mungkin tuh karena orang kan dia dalam perut ibu juga nggak sih, jadi kayak melearning apa yang diterima orang tua dan sekitar kan. Itu bisa. Dan memang anak bayi itu sebenarnya udah dikasih kebaikan-kebaikan dari penciptanya. Penciptanya ya, bukan kita gitu. Nah kita mah cuman ngerawat gimana caranya si kebaikan itu tuh tetap ada di situ, tetap ada di dalam dirinya. Udah patah itu anak itu kertas kosong itu udah salah. Nah berarti aku harus cari lagi tuh ilmu-ilmu lain yang sejalan sama
Prinsip, Heeh. ya, prinsip Itu sekarang. kelihatan lah nanti, maksudnya kalau kalian baca berita gitu ya, baca berita atau baca artikel, kayaknya ente kieu deh, cari yang lain gitu. Oke, Bu Vika Nah, bagaimana kalau- Vika? Jangan mendidik abang. Kalau Abang. aku sih ilmu parenting itu memang penting sih menurut aku gitu ya. Cuman mungkin sebagian besar udah banyak yang melek gitu ya, orang tua muda yang istilahnya sekarang lebih open minded, yang udah melek banget nih, oh ternyata saya tuh harus belajar ini. Karena kemarin itu kan aku sempat membantu sebuah acara tuh yang tentang parenting gitu, dan ternyata orang yang ikut itu bukan cuma orang tua muda, tapi juga ada yang masih kuliah. Oh, ya, bagus ya. Iya, Mm-mm. ada yang masih kuliah, ada juga yang bahkan baru lulus SMA dan dia udah mau ngedengerin ilmu tentang parenting gitu. Dan menurut aku itu adalah sebuah langkah yang sangat besar ya, maksudnya pencapaian yang sangat besar gitu. Di mana si ilmu parenting ini bukan hanya diminati oleh Orang orang tua gitu, tapi juga ya orang-orang Generasi muda iya, lah ya. gitu, generasi muda gitu. Nah, gimana sih kalau menurut aku yang harus kita fokuskan tuh kayak gimana sih caranya biar orang tua muda atau para teman-teman yang belum menikah juga gitu ya, ada keinginan untuk melek soal hal itu. Karena itu sebenarnya yang paling susah. Kalau orang istilahnya merangkul orang yang dia udah punya pemikiran untuk mau belajar itu mudah Mm-mm. kalau menurut aku ya. Mm-mm. Yang susah itu gimana caranya kita membuka pikiran orang biar orang itu tuh mau buat belajar. Emang sebenarnya nggak mau aja. Iya, dianya, gitu. Iya. Karena menurut aku tantangan besar orang-orang yang udah pada melek itu gimana caranya biar ngajak orang lain juga buat ayo yuk kita melek ilmu bareng-bareng gitu ya. Nah mungkin itu tujuan awal kita bikin Telah Nalar juga kan gitu, kayak pengen bagiin edukasi-edukasi dan lain-lain gitu. Dan kalau aku sendiri kenapa awalnya aku belajar ya sama mungkin kayak Prem, jadi kayak ngelihat ke masa lalu aku, masa kecil aku itu kayak gimana, dan aku sama sekali kayak masih blunder gitu ya. Mm-mm. Setelah melihat ke masa lalu kayak masih blunder karena menurut aku itu nggak sejalan sama apa yang aku inginkan gitu. Akhirnya dari situ aku mulai baca-baca, terus yang paling mudah belajar itu sekarang gitu ya, yang gratis gitu ya. Yang paling mudah itu banyak banget. Di Instagram kalian bisa dapetin ilmu, di Twitter bisa dapetin ilmu, di YouTube bisa dapetin ilmu, atau enggak yang paling gampang mah nanya gitu ya sama orang yang kita kenal gitu. Jadi kalau misalkan kan kadang-kadang orang yang nggak mau belajar itu banyak alasan ya. Ya, ada aja lah. Iya Ada iya ada aja kan, kayak misalkan bener-bener. kamu ini deh nonton YouTube ini deh, aduh nanti deh aku lagi sibuk misalkan, atau enggak aku nggak ada kuota dan lain-lain gitu. Sebenarnya ada orang di samping kalian gitu ya yang bisa kalian ajak diskusi, entah itu teman, entah itu sahabat, dan itu mah nggak pakai kuota gitu ya, tinggal modal ngomong doang gitu kan, kita bisa dapetin ilmu gitu. Cuman ya gitu, gimana ini kita mungkin yang harus kita pecahkan bersama-sama ya, gimana caranya membuat orang-orang yang tertutup untuk mengedukasi dirinya, entah itu tentang parenting atau tentang mental health kayak yang kemarin gitu ya, agar mereka tuh jadi mau gitu, mau belajar. Nah itu ayo deh teman-teman kita pecahin bareng-bareng nih gimana caranya. Oh, satu lagi, kan sekarang tuh udah saking banyaknya ilmu ya, jangan sampai lupa dipraktekin. Nah benar banget. Cuma Jadi jangan baca-baca doang aja ya. udah aja, oh iya gini, dipikirin doang. Kalau dipikirin doang mah nggak akan jadi gitu. Iya, orang tua juga harus sering-sering merefleksi dirinya ya. Ya benar Iya. itu. Maksud aku jangan sampai kita merasa sudah sempurna gitu ya, kayak udah melakukan semua yang terbaik gitu ya buat anak, tanpa kita tuh merefleksikan diri kita kayak sebenarnya kita juga ada kesalahan. Karena kalau misalkan kita tidak menyadari kesalahan kita gimana caranya kita bisa perbaikin gitu. Aku ada sedikit bukan quote sih ini. Apa tuh? Kata-kata yang menurut aku ini kayaknya oke gitu ya. Gak mau mahar, bukan itu. Bukan Maunya ya. mahar. Kalau menurut aku anak itu baru pertama kali lahir di dunia.
Dan kita nih sebagai mungkin jadi orang tua juga mungkin baru pertama kali jadi orang tua gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang benar-benar salah dan nggak ada yang benar-benar benar gitu. Jadi ya semoga aja gitu ketika kita menjadi orang tua dan kita pun menjadi anak gitu, maksudnya bisa, kita sebagai orang tua harus bisa lebih peka gitu. Ini kita pertama kali jadi orang tua dan anak juga baru pertama kali jadi anak gitu. Jadi harusnya menjadi experience yang bersama-sama gitu, menjadi menuju kebaikan lah gitu ya. Sebelum pamit Rancu bakalan ngasih tahu nih buat teman-teman, jangan lupa di follow Instagramnya Telaah Nalar @telaahnalar, dan jangan lupa juga untuk YouTube-nya juga di subscribe, di komen, di like, dan juga di share ke teman-teman kalian yang mungkin aja bermanfaat juga gitu ya di Telaah Nalar pastinya. Dan jangan lupa dibunyikan loncengnya juga. Dan juga terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah dukung kita, apalagi buat Barak Kreasi Indonesia. Hening banget nih di belakang kamera. Pernah nggak suka gitu. kita temukin. Jadi jangan lupa juga di follow juga Instagramnya dari Barak Kreasi Indonesia ya. Nanti adalah Barak.idn. Oke, dan jangan lupa juga kita ada banyak program-program selanjutnya yang bakalan kita bagi sama kalian. Dan kita juga seneng kalau misalkan teman-teman yang lagi pada nonton ini pengen ikut berpartisipasi gitu kan ya. Kita ada program Black Diary, ada program Berani Salah, ada program-program lainnya yang mungkin masih kita obrolin lah ya, yang pasti mas spekta lah ya. Kalau misalkan mau ada Boleh. saran juga pengen ngebahas apa, jangan lupa langsung tulis di komentar. Betul sekali. Kalau kayak gitu langsung aja kita pamit. Jangan lupa ya di subscribe, itu yang paling penting. Dan nonton episode selanjutnya di episode keempat ya. Oke, kalau gitu Rancu pamit. Pren pamit. Vika pamit. Hidup cuma cuma sekali, sekali, jadilah berguna. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.